Pemirsa Intens Investigasi, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Seperti sidang pekan sebelumnya, emosi, perlawanan, serta sikap keras kepala kembali diperlihatkan Nikita Mirzani selepas sidang. Ya, ibu 3 anak ini menolak meninggalkan ruang sidang, menolak memakai rompi tahanan, dan juga menolak diborgol untuk kembali ke rutan. Nikita juga sempat sengaja kembali duduk santai di bangkunya sambil melihat jaksa dan petugas kejaksaan terlibat perdebatan sengit dengan tim kuasa hukumnya. Lantas seperti apa tawa puas trio Reza Gladys, Fitri Salhuteru, dan Sheila Saukia usai melihat Nikita ngamuk? Seperti apa pula tanggapan pihak Reza Gladys terkait bukti baru berupa rekaman suara yang coba disodorkan kubu Nikita di persidangan? Dan bagaimana pula tanggapan Mail terkait jalannya sidang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ngamuknya Nikita Mirzani selepas sidang ternyata menjadi bahan tawaan dan candaan trio seterunya, Fitri Salhuteru, Reza Gladys, dan juga Sheila Saukia. Dalam video yang beredar di media sosial, trio Fitri, Reza, dan Sheila terlihat santai bersama. Mereka menertawai insiden ngamuknya Nikita Mirzani yang tidak hanya menolak untuk memakai rompi tahanan dan diborgol, tetapi juga menolak saat hendak kembali digelandang ke rutan. Fitri bahkan mengaku gemas dan ingin membantu jaksa memakaikan borgol ke tangan mantan sahabatnya itu. Lantas, apa komentar Reza Gladys dan juga Sheila Saukia dalam video tersebut? Final ya gitu, fitnah dan ngawur. Enaknya dingin di sini. Enak. Jajan saya tegolek kita memang. Abis nobar ada yang ngamuk. Nobar ada yang ngamuk nggak mau pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai gak lo? Ngawur. Tapi gong sih. Aduh, gong. Bener-bener kayak kita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Kayak bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Kayak bukan di dunia kita kayak. Bukan di dunia. Kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Semakin seru ya. Kalau saya melihatnya semakin setelah mendengar kesaksian dari Dr. Reza kemarin, semakin paham apa sih sebetulnya yang terjadi di tuduhan pemerasan dan TPPU kasusnya NM ini. Semakin seru. Geramnya itu bukan geram gini ya, saya tidak benci sama orangnya, ya saya benci banget sama sifatnya. Itu yang harus kita sama-sama pahami dan tidak menormalisasi perbuatan bullying yang selalu dia lakukan terhadap siapapun ya, bukan terhadap diri saya sendiri. Sebelumnya, Reza Gladys dan Fitri Salhuteru juga tampak hadir di persidangan yang menghadirkan Dr. Oki Pratama dan Sheila Saukia sebagai saksi. Kehadiran mereka dikawal ketat sejumlah pria yang diakui Fitri Salhuteru sebagai keluarganya. Dan inilah momen saat Fitri Salhuteru dan Reza Gladys hadir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tolong petugas.
Gimana hari ini Kak? Sehat? Teman-teman harus pahami dulu bahwa dari awal munculnya ini kan hampir setahun ya, kekisruhan skincare ini hampir 1 tahun, tapi saya tidak pernah berkomentar tentang skincare-nya. Sampai kemarin saya datang ke persidangan itu, saya tetap konsisten untuk mendukung, mensupport Dr. Reza sebagai korban bullying. Itu karena saya tahu rasanya jadi korban bullying itu seperti apa, dan pada saat saya menjadi korban bullying di dunia maya, salah satunya oleh saudara terdakwa pun, nggak ada orang yang berani mendukung saya. Jangankan mendukung, ketemu aja takut gitu ya, karena takutnya mereka jadi terbawa-bawakan. Saya rasain apa yang Dr. Reza rasain. Kalau dia tidak ada yang mendukung, pasti sedihnya seperti saya saat itu. Makanya saya mensupport, mendukung, dan ada di samping dia untuk menguatkan. Mulai belajar dari kasus ini bagaimana dia tidak mengakui bahwa saya beberapa kali melihat kok bahwa dia memberikan dengan sukarela katanya kan, nanti diralat lagi, endorse. Ini mana sebetulnya terdakwa, ini mana sebetulnya yang benar, apakah dia diberi secara sukarela ataukah endorse gitu. Tapi saya meyakini dia memeras. Pas saat memeras dari Dr. Reza itu, kakak juga sudah di posisi itu, kakak sudah mulai enggan sama saat itu? Sudah lama tidak berteman dengan dia, sudah lama. Menjadi satu dari 3 orang saksi yang didengar keterangannya di hadapan majelis hakim, Sheila Saukia pun memberikan kesaksiannya terkait keributannya dengan terdakwa yang dipicu kasus Isa Zega. Ya, Sheila mengaku sempat diminta uang sebesar 350 juta oleh terdakwa. Persidangan pun semakin memanas saat kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mencecar Sheila Saukia terkait uang ganti rugi itu. Itu mungkin saudara Nikita Mirzani ada masalah dengan Isa Zega. Saudara Nikita Mirzani marah kepada saya, kenapa harus diberangkatkan Isa Zega seperti itu. Jadi terdakwa marah sama saudara? Iya. Dia mengatakan kalau dia itu waria. Pada saat itu tiba-tiba, padahal komunikasi kami tetap baik, tiba-tiba saudara Oki menelpon saya. Ya, saudara Oki menelpon saya untuk saudara itu Dr. Oki. Iya, Dr. Oki Pratama mengatakan Asel itu si kami masih marah. Uang kami udah habis bayar media, bayar demo, gantikan aja lah uang itu sebesar 350 juta. Jadi sebenarnya di situ saya bingung ya. Oh iya dok, tapi waktu malam itu saya tidak memberikan jawaban apapun. Pertanyaan saya harus pakai apa? Mukena. Iya Bapak. Perempuan harus pakai mukena. Kamu keberatan yang mulia? Nah, saya hanya menyampaikan ini urusan ibadah. Ada di BAP. Sebentar yang mulia. Ini sangat penting karena ini sudah menyangkut agama saya yang mulia. Mohon maaf ya, ini terkait dengan agama saya. Seorang yang ibadah dilecehkan. Yang saya terima dokumen. Saya tidak tanya apa. Yang saya tanya dia pakai apa pada saya. terima dokumennya. Saya tidak tanya dokumen. Saya tidak tanya dokumen. Yang saya tanya dia pakai apa pada saat ibadah. Sementara itu, drama kembali tersaji selepas majelis hakim menutup jalannya sidang dan meninggalkan ruang sidang. Ya, Nikita Mirzani tiba-tiba saja ngamuk dan menolak kembali ke rutan. Tidak hanya melakukan perlawanan dengan menepis tangan jaksa, Nikita juga meronta saat jaksa dan petugas kejaksaan akan memakaikan rompi serta memborgol tangannya. Nikita berdalih jika ia telah dikriminalisasi selama 5 bulan terakhir ini. Beruntung,
tim kuasa hukumnya mampu memberikan pengertian sehingga emosi Nikita pun teredam dan bersedia untuk kembali digelandang ke rutan. Menepikan tawa puas trio Reza Gladys, Fitri Salhuteru, dan Sheila Saukia. Usai melihat Nikita ngamuk, lalu seperti apa tanggapan pihak Reza Gladys terkait bukti baru berupa rekaman suara yang coba disodorkan kubu Nikita di persidangan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Menyaksikan langsung persidangan bersama sejumlah pendukungnya, kubu Reza Gladys mengaku senang dengan kesaksian Sheila Saukia di depan persidangan lantaran keterangan Sheila Saukia kian menguak dugaan praktik pemerasan berantai yang melibatkan 3 serangkai, Nikita Mirzani, Mail, dan juga Dr. Oki Pratama, lantaran selain Reza Gladys, saksi Sheila Saukia ternyata juga mengalami pemerasan yang sama, namun tidak melaporkannya ke polisi. Lantas benarkah kubu Reza Gladys yakin setelah ini satu persatu korban pemerasan Nikita Mirzani dan kawan-kawan akan kian terbongkar? Ya, itu identik dengan penjelasan dari Dr. Oki bahwa Sheila Saukia ini juga seperti itu, ya, aktor intelektualnya di dalam Nikita Mirzani, ya, pelaksana langsungnya adalah Mail, ya. Pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Jadi semuanya ini adalah permainan mereka bertiga. Tadi kesaksian Sheila Saukia tadi bahwa ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Eja yang diperas, ini juga diperas, hanya tidak dilaporkan. Dr. Eja melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Jadi Dr. Eja yang memulainya dan satu demi satu nanti akan kelihatan. Pertama, Sheila Saukia sudah menyatakan bahwa dia dikenakan biaya 350 juta. Sementara terkait keberadaan bukti baru dari kubu Nikita Mirzani yang diklaim berupa rekaman suara dari pihak Reza Gladys yang sudah mengatur jaksa dan hakim dalam kasus ini, kuasa hukum Reza Gladys tegas membantah keberadaan bukti tersebut dan bahkan mereka balik menuding jika bisa saja jika bukti rekaman itu hanyalah akal-akalan dari kubu terdakwa semata. Dan jika hal itu benar terjadi, maka sudah dapat dipastikan jika hal itu dapat memberatkan hukuman yang nanti akan diterimanya. Dan seperti inilah komentar kuasa hukum Reza Gladys. Gantinya terdakwa Nikita ini, dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup,
Dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dia lakukan ini sih? Ini persidangan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak. Tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan sampai setengah jam. Apapun itu kan pembuktian dari dia kan di luar konteks persidangan. Ya media itu sendiri menyatakan seperti ada rekaman. Ya ini kami juga nanti ingin tahu hal-hal apa yang disampaikan seperti itu membahayakan kepada penyiaran atau penyampaian yang tidak benar, merugikan diri sendiri. Dapat kami pastikan bahwa apa yang mau disampaikan itu tidak ada pada Dr. Reza. Kami pastikan itu. Berarti rekaman suara itu akal-akalan dari akal-akalan bisa aja karena tipikal dia kita lihat bagaimana arogansi, sombong, angkuh, bahkan hakim dibentak. Di mana di persidangan hakim dibentak-bentak? Puluhan tahun kami jadi advokat, baru kali ini kami lihat hakim dibentak-bentak. Selepas tanggapan dari pihak Reza Gladys terkait jalannya persidangan, lantas bagaimana tanggapan Mel terkait nama dan perannya dalam kasus ini? Yang jelas-jelas disebutkan oleh dua orang saksi, yaitu Dr. Oke Pratama dan juga Sheila Saukia. Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Dalam sidang yang digelar kemarin, Ismail Marzuki, asisten Nikita, juga tampak hadir di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Ya, Mel bersama Nikita didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys dan juga tindak pidana pencucian uang atau. Dan inilah respon Mel selepas jalannya sidang di mana nama dan juga perannya disebutkan dengan jelas oleh dua orang saksi, yaitu Dr. Oke Pratama dan juga Sheila Saukia. Lantas benarkah Mel justru tidak mengetahui insiden ngamuknya Nikita Mirzani di ruang sidang? Ini mau speak up, Niki mau speak up. Ya, kita sudah menjelaskan itu. Ya. Hal itu saya katakan dikarenakan Reza Gladys terus-terusan menghubungi saya, yang sudah saya katakan di kronologisnya, terus-terusan menghubungi saya, sedangkan saya sudah memberikan nomor mail ke dianya. Kenapa nggak menghubungi saya? Akhirnya saya kasih aja sudah nomor mail, kenapa masih dihubungin sayanya? Terus juga di tanggal 13 November itu bertujuan juga supaya mail itu langsung berhubungan aja sama si Reza Gladys, berhubungan aja sama si Mail, sehingga saya nggak ikut-ikutan keterlibatan lagi nih. Kalau tidak. Jadi pada bulan November di akhir tahun 2024 kemarin, saudari Reza Gladys menghubungi saya kalau dia itu bercerita kalau dia itu sekarang lagi dalam masa tekanan karena saudari Nikita Mirzani meminta uang sebesar 4 miliar melalui saudara Ismail Marzuki. 2 miliarnya ditransfer ke perumahan, 2 miliarnya ditransfer cash. Tapi pada saat itu Dr. Reza Gladys hanya menceritakan sekilas saja, tidak menceritakan secara rinci pada saya. Oke, untuk penyerahannya apa? Iya, dia tidak menceritakan. Transfer atau cash itu sudah tahu? Dia hanya menceritakan 2 miliar ditransfer ke perumahan, 2 miliar dibayar cash. Tadi kan kita nggak dibolehin wawancara Kadit ini, sekarang dari Kak Maila ya. Apa? Iya, ini gimana hari persidangan gimana? hari ini? Persidangan hari ini ya good. Goodnya good aja. Aku ngantuk banget ya Allah. Kenapa? Kak, tadi Udah deket banget. Lu mau tiktok ada sama gua gitu. Kak, tadi juga sempat ricu tuh. Iya, ricu apa? Iya, si Daya Kaniki sampai dihalangi polisi baru nggak wawancara. Betul. Sampai Kaniki nggak mau pulang. Betul. Ngeluarin bukti. Keluarin bukti ini dugaan penyuapan. Iya, gimana Kak Mayu? Terbintang seperti apa nih Kak Mayu? Emang iya? Iya, tapi nggak diizinin. Nggak diizinin, makanya menahan untuk nggak mau pulang sampai rekaman itu. Betul. Gimana komentarnya?
komentarnya, ayo. Ya kayak gitu. Dia mau ngomong Pak, jangan jalan. Saya sambil jalan, sambil jalan, tenang aja. Yuk deket ya, komentarnya, yuk deket amat, kameramen tuh. Apa nih kemarin? Stop dulu. Ya pakai ajakan, kenapa nggak boleh wawancara? Woi, tangan nih. Nah, udah. Kamail, sudah bisa terakhir Kamail. Udah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.